Halo, selamat sore. Sore Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Oh iya silakan Mbak. Kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa ya? Oh iya sebelumnya perkenalkan saya Nabil Hamida Ahmad, bisa dipanggil Mas Nabil. Oke, baik Mas Nabil. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Kalau saya Sakinatul Fiah, bisa dipanggil Mbak Fiah. Oke, baik Mbak Fira. Ini kalau boleh tahu Mas dan Mbaknya lagi ada kegiatan apa ya ini? Oh iya Mbak, ini kebetulan kita itu ada tugas untuk menyelesaikan video dari beberapa penugasan yang telah diberikan panitia dari Kemah Pancasila. Nah kebetulan kami berdua ini merupakan salah satu peserta yang ada di Kemah Pancasila. Nah Kemah Pancasila itu diselenggarakan oleh Lapasila Universitas Negeri Malang. Kalau mbaknya nggak tahu itu Lapasila apa, Lapasila itu adalah laboratorium Pancasila di Universitas Negeri Malang. Nah sekarang kami ada di Dusun Sahabat Alam, Karangploso, Kabupaten Malang. Dan sekarang kita lagi nugas untuk menyelesaikan video penugasan yang diberikan oleh panitia Kemah Pancasila. Seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, boleh tahu dari Mbaknya? Kalau kebetulan kami berdua sama-sama mahasiswa di Universitas Negeri Malang atau bisa disingkat UM. Kalau saya dari pendidikan kimia. Kalau Masnya? Ya, sama. Saya juga mahasiswa, juga pendidikan, tapi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau pendidikan PKN. Wah, keren sekali ya teman-teman, Mas dan Mbaknya ini. Dan ini saya sangat tepat sasaran sekali ya teman-teman. Di sini saya akan bertanya kepada Mas dan Mbaknya mengenai isu-isu yang sedang panas atau yang sedang trending sekarang ini. Apakah Mas dan Mbaknya sudah mengikuti berita? Ya gini Mbak, jadi kebetulan karena saya tuh sering mengawasi sebenarnya ngecek media sosial itu. Jadi saya juga sering ngecek media sosial, saya juga mengecek berita-berita hot news atau berita-berita aktual, karena ya sumber berita yang paling up to date sekarang kan ya di online ya Mbak, ya di handphone masing-masing. Dan untuk yang hot news atau isu-isu terkini saya juga mengikuti, tidak hanya tentang berita politik, mungkin yang akhir-akhir ini tentang ospek, bukan ospek sebenarnya, kayak pelatihan para menteri yang ada di Gunung Tidar, atau juga tentang debat-debat pemilihan kepala daerah yang sangat tidak memuaskan sekali debatnya. Saya juga mengikuti juga berita-berita tentang pendidikan seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kalau begitu, Masnya apakah tahu tentang isu yang menyangkut tentang Bu Supriyani? Oh, Bu Supriyani seorang guru honorer yang juga seorang oknum mungkin ya tidak disebut namanya, dan orang tersebut itu menjebak dengan memberi tebusan 50 juta kepada Bu Supriyani itu Mbak ya. Oh iya, benar sekali. Lalu bagaimana dengan tanggapan Mas dan Mbak mengenai isu tersebut? Ya mungkin bisa mulai dari Mbak Fia terlebih dahulu. Kalau saya ya sebagai mahasiswa pendidikan tentunya sangat kesal ya melihat isu-isu tersebut, karena peran guru itu kan sangat besar ya, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa akhir-akhir ini seorang guru itu tidak diperlakukan semestinya, seperti yang disebutkan Mas Nabil tadi, dijebak oleh oknum-oknum yang tidak bisa disebutkan namanya, atau mungkin ada konflik, ada kasus-kasus lain ya yang Action. Kalau tanggapan dari Mbaknya bagaimana? Kalau tanggapan dari saya sebagai mahasiswa pendidikan tentunya sangat miris ya melihat banyaknya ketidakadilan dari seorang pendidik yang pada saat ini yang dibahas yaitu guru. Karena peran guru itu kan sangat besar sekali ya, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa memberikan berbagai ilmu gitu. Tapi kenapa guru itu tidak diperlakukan secara adil dan baik gitu? Itu membuat saya sebagai mahasiswa pendidikan itu merasa terpukul dan kesal sekali melihat fenomena tersebut gitu. Baik, kalau dengan tanggapan Masnya bagaimana? Baik, jadi yang pertama saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Fia. Ya sebenarnya guru itu guru itu kan orang yang
memintarkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang guru itu tugasnya berat. Jadi selain gurunya gajinya pas-pasan, ya banyak di baratnya dipay itu apa artinya bahasa Indonesianya? Dimaki, Ya dimaki dihina, oleh begitu. apabila kinerja kita itu ya tidak maksimal gitu Mbak ya. Terus kedua saya kaitkan dengan tujuan negara ini Mbak ya, yang tercantum di alinea keempat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana cara mewujudkan, mengimplementasikan dari mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya salah satunya dengan cara pendidikan berkualitas. Nah, apabila pendidikan tidak ada yang mendidik kan ya tidak bisa berjalan sistem pendidikan ini. Ya makanya guru itu ya walaupun walaupun tidak harus dimuliakan lah ya kasarannya, tapi ya minimal harus dihormati gitu Mbak ya. Itu pertama. Dan kedua saya akan menambahkan menurut pandangan atau perspektif Pancasila, karena kebetulan saya juga mahasiswa dari program studi PPKN, jadi saya akan menambahkan sedikit dari perspektif atau sudut pandang dari Pancasila. Nah, menurut saya jadi itu sangat sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Salah satunya yang ada di Pancasila nomor 2 dan nomor 1. Nah, apa alasannya? Yang pertama ada yang dua, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana menciptakan adil kalau manusia itu tidak beradab? Kan pertanyaan seperti itu Mbak ya. Jadi ya untuk menciptakan suatu bangsa yang beradab, maka manusia itu harus mempunyai etika, mempunyai keadilan dalam dirinya sendiri, seperti itu. Apabila dia tidak bisa adil untuk banyak orang, maka dia harus adil terhadap orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Dan untuk Pancasila nomor 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu apabila dikaitkan dengan kasus ini, maka ini dapat dikatakan adalah penurunan dari nilai moral atau sopan santun yang ada di masyarakat. Nah, jadi seharusnya sebagai bangsa Indonesia itu harus selalu mengikuti, jadi tutur kata atau perbuatan kita itu harus sesuai atau mengikuti Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang bukan diciptakan tapi lahir dari rahim bangsa Indonesia, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Nabil atas tanggapannya. Dan lalu menurut kalian apa sih yang menjadi penyebab dari kasus tersebut? Kalau dari pandangan saya ya, penyebab dari kasus Bu Supriyani itu sangat kompleks sekali ya. Kalau ini yang bisa saya sebutkan, salah satunya itu yang pertama, kurangnya pendidikan karakter ya dari seorang siswa. Karena seharusnya pendidikan karakter itu kan harus ditanamkan sejak dini ya. Nah, dari kurangnya pendidikan karakter sejak dini itulah yang bisa mempengaruhi perilaku siswa ke depannya gitu. Terus kemudian yang kedua, itu bisa dikarenakan karena kesibukan orang tua. Karena kalau orang tua terlalu sibuk, dia akan waktu yang dia gunakan di rumah, waktu yang bisa dia gunakan untuk bersama dengan seorang anaknya itu akan kurang, sehingga dia tidak bisa memahami anaknya, tidak bisa mengetahui sifat asli anaknya. Kemudian karena dia tidak bisa memahami sifat asli anaknya, ketika seorang anak itu bersikap berbeda dari yang di rumah, misalkan di rumah dia sangat baik, sangat patuh sekali di depan orang tuanya, tapi ketika di sekolah dia bersikap nakal, pasti otomatis orang tuanya kemungkinan memihak ke anaknya kan, karena di rumah dia nggak seperti ini kok gitu. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang perlu dibenahi ya dari orang tua sih. Orang tua itu seharusnya bisa memandang kasus-kasus tersebut, misalkan ada kasus siswa dimarahi oleh guru, seharusnya orang tua itu bisa memandang secara objektif ya. Jadi harus netral gitu, tidak boleh memihak salah satu antara anaknya atau gurunya gitu dari saya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Mas Nabil. Ya baik, yang pertama saya setuju sekali Mbak ya tentang pendapat Anda yang mengatakan bahwa itu peran utama itu adalah orang tua, karena orang tua itu adalah pendidikan pertama bagi anak. Nah, dan itu saya juga akan sedikit menyinggung tentang sistem pendidikan juga Mbak ya, karena mungkin kita ketahui ya sistem pendidikan kurikulum merdeka itu menurut saya itu terlalu merdeka siswanya. Jadi siswa atau peserta didik itu walaupun dia belum mencapai kompetensi atau tujuan dari pendidikan, dia itu karena mungkin agar sekolah, nama sekolahnya itu tidak tercoreng,
mungkin aktivitasnya turun, maka ya mau nggak mau sekolah tersebut secara terpaksa itu menaikkan kelas ke peserta didik tersebut, walaupun secara perbuatan, secara kompetensi itu belum memadai untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi dari mungkin dari penyebab-penyebab tadi, adakah solusi yang bisa Mas dan Mbak sampaikan? Ya mungkin gini Mbak ya, kalau menurut saya itu ini kan kasusnya viral atau banyak tersebar di internet ya. Kalau menurut saya itu ya lebih ke media sosialnya, bagaimana masyarakat Indonesia itu harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kalau kita mendapatkan semua atas suatu informasi itu kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Jadi dari beberapa sudut pandang, nah baru kita simpulkan. Yang pertama itu, dan kedua ya pastinya memperbaiki kurikulum yang telah ada. Ya kan kalau kurikulum Merdeka itu kan Menteri Pendidikan kita itu tidak mengambil dari prosesnya tapi hasilnya. Nah hasilnya kan ya harus memerlukan proses. Nah kita ketahui bahwa Indonesia itu karena sangat luas sekali, maka ya tidak memperhatikan tentang infrastruktur sarana prasarana yang belum merata. Jadi selain kita sebagai masyarakat itu bijak dalam bermedia sosial, ya bagi peran pemerintah ya harus memperbaiki sistem pendidikan tersebut, seperti itu Mbak. Oke, baik. Apakah ada tambahan dari Mbak Fia? Kalau tambahan dari saya relevan dengan pendapat saya tentang penyebab tadi ya, yaitu meningkatkan pendidikan karakter yang bisa dimulai sejak TK atau sejak sekolah dasar. Mungkin kita bisa mengacu di negara Jepang. Di negara Jepang itu kan terkenal orangnya sopan-sopan ya, padahal di sana nggak beragama kan orangnya, ada yang ateis gitu kan, tapi orangnya itu sopan-sopan. Nah di sana itu menerapkan pendidikan karakter sejak TK yang bisa salah satunya dengan cara murid-murid di sana itu dibiasakan mengucap salam kepada gurunya. Jadi setiap mau berangkat sekolah atau pulang sekolah mengakhiri pembelajaran, mereka itu disuruh salam kepada gurunya, salim gitu ya kalau di sini bahasanya. Terus mereka juga disuruh untuk mandiri gitu, jadi melaksanakan piket atau membersihkan kelas gitu. Jadi mereka dengan kata lain itu dituntut untuk bersikap bagaimana sih, nggak manja kita makanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya berhubungan dengan hukum di Indonesia ya. Seharusnya hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke bawah dan tajam ke atas gitu ya. Jadi tidak hanya tajam ke bawah saja begitu. Kali anjir. Oke. Kemudian yang kedua tentunya di Indonesia ini perlu membenahi sistem hukumnya ya. Kebanyakan hukum di Indonesia sekarang ini sepertinya lebih ke Baik, jadi sini saya akan sedikit memberikan benang merah atau kesimpulan dari solusi atau ya bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang pertama, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Tia tentang permasalahan solusi-solusi yang telah diberikan. Tapi saya di sini ingin menyimpulkan bahwasanya untuk menyelesaikan atau agar permasalahan tentang guru ini tidak kembali muncul, maka ya diperlukan peran dari semua pihak. Jadi tidak hanya menuntut dari orang tua saja, tetapi dari orang tua, mungkin dari masyarakat, dari pemerintah, semua elemen masyarakat, karena kita adalah kesatuan dari masyarakat warga negara Indonesia. Nah, untuk masyarakat ya mungkin masyarakat lebih sadar lagi lah, lebih peduli dengan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak bersifat individualistik tapi terbuka terhadap sesama. Dan untuk orang tua sendiri ya seperti yang dikatakan Mbak Dia, orang tua itu karena mempunyai anak, maka dia mempunyai tanggung jawab untuk untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang lebih baik apabila dia keluar di masyarakat. Begitupun juga dengan pemerintah. Pemerintah di sini diperlukan peran aktif selain tadi yang saya jelaskan, yaitu memperbaiki kurikulum, ya memperbaiki orang-orang atau yang menjalankan dari sistem pemerintahannya ke arah kebijakannya, yang mana kan sebenarnya bukan sistemnya yang salah, tapi orang-orang subjek pelaksana hukum tersebut. Ya
kalau bisa ya untuk dalam sudut pandang pemerintah cara mengatasinya ya memperbaiki orang-orang yang menjalankan sistem hukum tersebut Mbak, seperti itu. Jadi intinya diperlukan peran aktif semua warga negara karena kita kesatuan, karena kita tinggal bineka tunggal ika seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya dari Mas Nabil dan juga Mbak Fia. Terima kasih atas waktunya, Iya Mbak. Mbak, Sama-sama, Mbak. sama-sama.